Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita masih akan bahas materi tentang koordinat kartesius. Nah, pada minggu lalu kita telah bahas mengenai posisi titik terhadap bidang koordinat kartesius, baik itu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, ataupun posisi titik terhadap titik asal dan titik A, B. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai posisi garis terhadap titik koordinat kartesius. Nah, di antara teman-teman di rumah udah ada yang kenal belum macam-macam garis? Kita bahas sekilas ya. Garis itu ada yang dikatakan garis sejajar, ada yang dikatakan garis yang saling tegak lurus, ada juga garis yang saling berpotongan. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu garis yang sejajar? Sebenarnya pada waktu kelas 7, teman-teman semua sudah belajar apa itu garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis berpotongan. Sekarang kita ingat lagi apa itu garis sejajar. Nah, garis sejajar adalah dua buah garis yang apabila kita perpanjang, dia memiliki jarak yang sama. Jadi, jika kita perpanjang garis itu sejauh apapun, dia akan berjarak sama dan tidak akan pernah bertemu antara garis yang satu dengan garis yang lain. Nah, ada yang kepikiran nggak? Apa contohnya garis yang saling tegak lurus yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini dia, garis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita sebut dengan garis yang saling sejajar. Nah, selanjutnya kita lihat lagi garis yang saling tegak lurus. Sifat dari garis yang saling tegak lurus ini adalah memiliki titik potong. Nah, titik potong tersebut sudutnya adalah 90 derajat. Kemarin kita sudah bahas bahwa koordinat kartesius itu memiliki dua buah garis. Yang pertama yaitu garis sumbu X, yang kedua adalah garis sumbu Y. Nah, garis sumbu X dan sumbu Y ini adalah dua buah garis yang saling tegak lurus, di mana pertemuan atau titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y ini akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, di mana lagi bisa kita temukan dua buah garis yang saling tegak lurus? Ya, pada jam dinding. Kalau misalnya jam dinding itu menunjukkan jam 15.00 atau 13.00, maka antara jarum pendek dengan jarum panjang akan membentuk dua buah garis yang saling tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Bukan cuma saat jam 3.00, tetapi contoh lainnya adalah ketika jam menunjukkan jam 9.00 atau 21.00. Terakhir kita masuk tentang garis yang saling berpotongan. Nah, untuk garis yang saling berpotongan bisa kita temukan di sini. Masih pada kasus rel kereta api ya. Nah, itulah contoh-contoh tentang garis yang saling sejajar, garis yang saling tegak lurus, dan garis yang saling berpotongan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat pembahasan materi koordinat kartesius mengenai posisi garis terhadap bidang koordinat kartesius. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Selanjutnya kita akan lihat posisi garis pada bidang koordinat kartesius. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman tentu masih ingat dong, ini adalah bidang koordinat kartesius. Sekarang kita akan lihat posisi garis pada bidang koordinat kartesius. Jadi, garis pada bidang koordinat kartesius ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah
garis sejajar pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita lihat salah satu contoh garisnya. Nah, ini adalah salah satu contoh garis pada bidang koordinat kartesius. Sekarang kita lihat seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa posisi garis pada bidang koordinat kartesius ini ada 3, yaitu garis yang sejajar, kemudian garis yang saling tegak lurus, kemudian garis yang saling berpotongan. Kita lihat garis yang berwarna biru pada gambar berikut. Kita sebut misalnya adalah garis A. Jika kita lihat antara garis A dengan sumbu Y, perhatikan A dengan sumbu Y, berarti garis X kita abaikan ya. Fokus pada garis A dan sumbu Y. Dua garis ini adalah garis yang saling sejajar, karena jarak antara, lihat pangkal garis A yang bagian bawah ke sumbu Y itu jaraknya adalah 1, 2, 3 satuan ke sumbu Y. Kita lihat pangkal yang ujung yang paling atas. Ujung yang paling atas garis berwarna biru atau garis A dengan sumbu Y berapa jaraknya? 1, 2, 3. Masih 3 satuan. Jadi, baik yang di pangkal ataupun di ujung, jarak kedua garis tersebut selalu sama. Dan jika kita perpanjang garis A dan sumbu Y, garis tersebut juga tidak akan pernah bertemu, karena garisnya berupa garis lurus nanti. Yang A lurus ke bawah, sumbu Y kita luruskan, maka dia nggak akan pernah ketemu. Jadi, kalau dua buah garis ini tidak akan pernah ketemu, maka kita golongkan dia ke dalam garis yang sejajar. Itu dia garis sejajar pada bidang koordinat kartesius. Selanjutnya kita lihat garis yang tegak lurus pada bidang koordinat kartesius. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, garis yang tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Masih kita contohkan garis A. A ini akan tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y. Tadi sudah dijelaskan bahwa A dengan Y itu adalah garis yang sejajar. Jadi, jika dua buah garis sudah saling sejajar, tidak mungkin dia akan tegak lurus. Nah, garis A ini tegak lurus dengan sumbu X. Kenapa dengan sumbu X? Karena garis A dengan garis X bertemu pada titik nih. Berapa titik koordinatnya? Ya, 3,0. Nah, pada titik 3,0 ini, jika kita ukur sudutnya antara titik garis A dengan garis sumbu X, maka akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut sikus. Nah, karena hal itu, garis A dengan sumbu X itu bisa kita sebut sebagai garis yang saling tegak lurus. Nah, jadi garis A ini apa hubungannya terhadap koordinat kartesius? A sejajar dengan sumbu Y, tetapi tegak lurus dengan sumbu X. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut garis yang berpotongan pada koordinat kartesius. Nah, mari kita lihat contoh garis yang berpotongan pada bidang koordinat kartesius. Nah, coba perhatikan garis yang berwarna orange pada gambar berikut. Kita sebut saja misalnya nama garisnya adalah garis B. Nah, garis B ini, perhatikan, garis B melalui sumbu X, berarti garis B berpotongan dengan sumbu X pada titik min 4,0, karena X-nya pada saat min 4 sedangkan Y-nya berada pada posisi 0. Berarti garis B berpotongan dengan sumbu X pada koordinat min 4, nah, mari kita lihat. Nah, mari kita coba buat sebuah garis lagi pada bidang koordinat kartesius.
Nah, coba perhatikan garis C dan garis D. Kita lihat hubungan antar masing-masing garis pada gambar berikut. Pertama, kita lihat garis A dan garis C. Nah, jika kita lihat antara garis A dan garis C, garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna biru, ini adalah dua buah garis yang sejajar karena jarak antara pangkal maupun antara ujung jaraknya tetap sama, dan antara garis A dan garis C apabila kita perpanjang dia tidak akan pernah bertemu. Otomatis antara garis A dan garis C ini bisa kita sebut adalah garis yang saling sejajar. Nah, sekarang kita lihat garis D dengan bidang koordinat kartesius. Perhatikan garis D, garis yang berwarna hijau. Jika kita hubungkan dengan koordinat kartesius berarti hubungannya antara sumbu X dengan sumbu Y. Garis D ini garis yang sejajar dengan sumbu X. Coba perhatikan, sumbu X dengan garis D adalah dua buah garis yang saling sejajar. Tetapi jika kita hubungkan dengan sumbu Y, lihat garis D dengan sumbu Y, dia tegak lurus pada titik min 0,-4. Jadi hubungan antara garis D dengan bidang koordinat kartesius adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kemudian terakhir kita lihat garis B. Garis B terhadap koordinat kartesius. Garis B dengan koordinat kartesius. Perhatikan, tadi sudah dijelaskan secara sepintas bahwa B ini berpotongan dengan sumbu X. Nah, kemudian perhatikan lagi garis D ini ya. Karena berhubung garisnya cuma sampai di sini, otomatis B ini hanya berpotongan dengan sumbu X. Tetapi bagaimana jika garisnya sampai ke sini? Nih, misalnya garisnya sampai ke titik sini ya. Berarti garis B ini bukan hanya berpotongan dengan sumbu X, tetapi garis B berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini jika garisnya melewati sumbu Y juga ya. Tetapi jika hanya berpotongan dengan sumbu X, maka posisi garis B ini terhadap koordinat kartesius hanya sebatas berpotongan dengan sumbu X. Nah, inilah posisi garis pada bidang koordinat kartesius. Next, bagaimana jika yang ditanyakan adalah titik koordinat dari pertemuan dua buah garis? Misalnya kita lihat ini ya, garis A dan garis D. Lihat, garis A berwarna biru, garis D berwarna hijau. Misalnya yang ditanya adalah koordinat dari titik potong garis A dan garis D. Maka kita lihat di mana pertemuan atau perpotongan antara garis A dengan garis D, yaitu perpotongannya tepat di sini. Ini adalah perpotongan antara garis A dan garis D. Maka berapa titik koordinatnya? Langkah ini sama dengan cara kita menentukan titik koordinat pada bidang koordinat kartesius seperti yang telah dijelaskan pada video koordinat kartesius part 1, yang mana untuk menentukan titik koordinat suatu titik kita mulai dari sumbu X kemudian baru sumbu Y. Titik potongnya berada pada saat X-nya senilai 3, sedangkan Y-nya berada pada posisi min 4. Maka titik koordinat dari titik potong antara garis A dengan garis D ini adalah 3, min 4. Nah, ini dia 3, min 4. Begitupun nanti misalnya ditanya berapakah titik potong antara garis C
dengan sumbu X. Sekarang kita perhatikan garis C. Garis C dengan sumbu X. Dia bertemu pada titik ini ya. Sekarang kita lihat ini X-nya berada pada saat berapa? X-nya berada pada saat min 2. Maka titik koordinatnya adalah min 2, lihat Y-nya berada pada saat nilai Y-nya, perhatikan garis Y. Y-nya berada pada saat nilainya 0. Maka koordinat dari titik potong antara garis C dengan sumbu X adalah min 2,0. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami video pembelajaran kita kali ini mengenai posisi garis pada bidang koordinat kartesius. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nantikan lagi video kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai pengayaan koordinat kartesius mulai dari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y hingga posisi garis pada bidang koordinat kartesius. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.